Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang perencanaan tebal perkerasan berkaitan dengan langkah-langkah perhitungan. Perencanaan perkerasan kali ini kita akan membahas tentang analisa komponen SKBI dari Bina Marga. Baik, untuk perencanaan perkerasan lentur, maka untuk tahap pertama adalah kita menentukan daya dukung dari tanah dasar berdasarkan dari nilai CBR design atau berdasarkan nilai CBR segmen yang kita peroleh sebelumnya. Misalnya dari hasil pengujian DCP dari beberapa titik, kemudian diolah menjadi CBR segmen, apakah secara analitis atau secara grafis. Nah, dari nilai CBR segmen tersebut, kita akan menentukan nilai daya dukung tanah dasarnya menggunakan grafik yang sebelah kiri. Nah, di sini adalah grafik hubungan antara CBR dengan DDT ya. Jadi hubungan antara California Bearing Ratio dan DDT, daya dukung tanah dasar. Sebelumnya kita sudah memperoleh nilai CBR. Ini ya, nilai CBR ditentukan berdasarkan analitis atau grafis tadi. Kemudian caranya untuk menentukan nilai DDT adalah kita perhatikan nih ya. Nah, caranya adalah dengan menarik garis horizontal ke arah sebelah kiri sehingga kena di titik potong dengan kurva DDT ini. Nah, kemudian nilai di sini kita ambil nih sebagai nilai DDT-nya, daya dukung tanah dasar yang nantinya kita gunakan dalam perencanaan tebal perkerasan, terutama penggunaannya pada nomogram ya. Nah, selanjutnya kita tentukan umur rencana. Nah, umur rencananya tergantung kepada jalan yang akan direncanakan, apakah jalan baru atau peningkatan jalan. Nah, seperti kita bahas sebelumnya, untuk jalan baru umumnya 20 tahun, tapi untuk peningkatan jalan 10 tahun atau 5 tahun. Baik, selanjutnya kita tentukan pertumbuhan lalu lintas. Jadi pertumbuhan lalu lintas ini dilihat selama masa pelaksanaan dan selama umur rencana. Jadi selama pelaksanaan adalah ketika jalan itu dibangun, pada saat jalan itu dibangun. Dan selama umur rencana, ya sepanjang umur rencana, misalnya umur rencana 10 tahun, maka pertumbuhan lalu lintas itu harus kita cari datanya ya. Nah, baik. Selanjutnya menentukan faktor regional. Nah, faktor regional ini juga diperlukan. Faktor regional berkaitan dengan kelandaian jalan, kemudian curah hujan, dan persen kendaraan berat. Jadi berikut kita lihat tentang faktor regional. Jadi faktor regional ini terdiri dari 3 kelandaian ya. Jadi ada kelandaian 1, kelandaian 2, dan kelandaian 3. Kelandaian 1 itu adalah kelandaian jalan arah memanjang ya, atau di arah long sectionnya. Jadi untuk kelandaian 1, kelandaiannya lebih kecil dari 6%. Artinya jalannya ini relatif datar. Kemudian kelandaian 2 adalah 6 sampai 10%. Nah, ini kondisi jalan ini sudah mulai mendaki ya. Kemudian kelandaian 3 adalah lebih besar dari 10%. Nah, ini mungkin di daerah pegunungan. Ini kelandaiannya sudah tinggi. Baik, selanjutnya adalah iklim atau curah hujan. Jadi curah hujan kita lihat di suatu daerah di mana jalan itu akan dibangun, apakah iklimnya lebih kecil dari 900 mm per tahun atau lebih besar dari 900 mm per tahun. Jadi biasanya untuk menentukan iklim ini adalah berdasarkan curah hujan selama 10 tahun terakhir ya. Yang paling tidak dilakukan selama curah hujannya selama data dari 10 tahun. Nah, data itu bisa ambil dari data sekunder ya, misalnya data dari badan BMG, badan apa namanya? Dari BMG Geofisika. Nah, misalnya di tempat tertentu lah kita cari di mana daerah akan dibangun, maka di situ kita ambil data dari BMG-nya.
Baik, kemudian kita perhatikan persen kendaraan berat yang lewat dari jalan tersebut. Nah, apakah persen kendaraannya lebih besar dari 30% atau lebih kecil dari 30%? Jadi kelandaiannya kita perhatikan, kemudian persen kendaraan beratnya juga. Selanjutnya adalah curah hujannya tadi atau iklim. Baru bisa kita tentukan berapa nilai faktor regionalnya. Misalnya di kelandaian 1 itu punya keragaman faktor regional antara 0,5 sampai 2,5 ya. Artinya kalau curah hujannya kecil, maka faktor regionalnya kecil. Kalau curah hujannya besar, maka faktor regionalnya juga cenderung menjadi besar. Begitu juga dengan kendaraan berat. Kalau kendaraan beratnya kurang dari 30%, maka faktor regionalnya juga kecil. Kalau lebih besar dari 30%, maka faktor regional juga cenderung membesar ya. Itu berlaku untuk semua kelandaian. Nah, sebagai contoh, ini misalnya kita lihat ada suatu daerah mempunyai kelandaian 6 sampai 10%. Atau setelah kita hitung rata-ratanya misalnya 7% ya. Jadi 7% itu masih berada di antara rentang 6 dan 10. Kemudian dari hasil survei volume lalu lintas kendaraan di ruas jalan tersebut atau kendaraan yang akan melalui jalan tersebut, diperoleh persentase kendaraan beratnya kurang dari 30%. Nah, artinya sebagian besar kendaraan itu berarti adalah kendaraan ringan ya. Nah, jadi kendaraan beratnya kurang dari 30%. Kemudian curah hujannya dari data curah hujan 10 tahun terakhir, nah ternyata lebih kecil dari 900 mm per tahun. Maka untuk faktor regionalnya adalah 1. Nah, nanti faktor regional ini, kemudian daya dukung tanah dasar ini tadi, ini nanti akan kita nilainya ini akan kita input di nomogram nanti untuk mencari nilai ITP, indeks tebal perkerasan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah menentukan lintas ekivalen rencana. Nah, lintas ekivalen rencana ini ya secara rumus sama dengan lintas ekivalen tengah kali faktor penyesuaian. Sedangkan lintas ekivalen tengah itu sendiri sama dengan setengah dikali lintas ekivalen permukaan tambah lintas ekivalen akhir. Ya. Jadi lintas ekivalen ini adalah ekivalen kendaraan ya. Pada awal jalan itu dan pada akhir gitu. Jadi awal umur rencana dan akhir umur rencana. Kemudian ada FV. FV ini adalah faktor penyesuaian. Nah, jadi sini lintas ekivalen rencana sama dengan lintas ekivalen tengah, rumusnya adalah ini, dikali dengan faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian itu adalah umur rencana per 10. Nah, kalau umur rencananya 10 tahun berarti 10 per 10 ya, berarti faktor penyesuaiannya 1. Kalau umur rencananya 20 tahun berarti 20 per 10, jadi faktor penyesuaiannya adalah 2. Nah, selanjutnya ada rumus lintas ekivalen permukaan. Apa permulaan ya? Ini, jadi kita ada rumus tadi, ini ada lintas ekivalen permulaan. Lintas ekivalen permulaan itu dihitung pakai rumus ini. Ya, jadi ini ada sigma J sama dengan 1 LHR J kali CJ kali EJ. Nah, jadi LHR ini adalah ini dia, lalu lintas harian rata-rata setiap jenis kendaraan. Jadi ditentukan pada awal umur rencana yang dihitung untuk dua arah pada jalan tanpa median atau masing-masing arah pada jalan dengan median. Nah, jadi untuk jalan tanpa median di volume lalu lintasnya dihitung di kedua arahnya ya. Nah, jadi yang dihitung adalah kendaraan ringan sampai kendaraan berat, semua jenis kendaraan kecuali kendaraan roda 2. Sepeda misalnya yang ringan itu diabaikan. Baik. Nah, begitu juga dengan lintas ekivalen akhir. Di sini ada penambahan I di sini. Jadi ini pada awal umur rencana, pada akhir umur rencana dia ditambah I. Ini adalah pertumbuhan lalu lintas. Jadi pertumbuhan lalu lintas dalam persen berapa pertumbuhan lalu lintas per tahun di pangkat umur rencana gitu. Umur rencana misalnya 10 tahun. Nah, berarti lalu lintas ekivalen akhirnya untuk 10 tahun ke depan adalah sejumlah ini. Jadi sigma ini merupakan jumlah ya.
Nah, jadi penjumlahan setiap jenis kendaraan diprediksi untuk 10 tahun ke depan. Baik, kemudian di sini ada faktor C dan ada E. Nah, ini kita perhatikan. Nah, C ini adalah koefisien distribusi kendaraan. Koefisien distribusi kendaraan ini itu kita ambil dari tabel ini. Nah, jadi tabel ini Anda bisa lihat dari peraturan perencanaan geometrik jalan ya, dari analisa komponen itu. Yang bisa aja di-download tuh, mudah untuk mendapatkannya. Untuk koefisien distribusi kendaraan kita lihat dari jumlah lajur jalannya. Jumlah lajur apakah satu lajur, dua lajur, dan seterusnya. Kemudian apakah dua arah atau satu arah gitu jalannya. Ya, ini ada keterangan yang bisa dibaca sendiri berat total untuk yang lebih kecil dari 5 ton itu apa-apa aja kendaraannya. Yang lebih besar dari 5 ton apa-apa aja kendaraannya. Untuk menentukan jumlah lajur ini, maka kita lihat tabel ini lagi nih. Nah, untuk menentukan jumlah lajur itu kita lihat dari lebar perkerasannya. Kalau lebar perkerasan lebih kecil dari 5,5 meter, maka itu dianggap satu jalur. Kalau lebar perkerasannya sampai 15 meter misalnya, nah itu diambil 5 jalur. Jadi ini ada rentang nilai lebar perkerasan dan jumlah jalurnya. Maaf, ini bukan jalur ya, ini lajur ini. Jadi di peraturan juga ini salah tulis, ini bukan jalur tapi ini lajur. Nah, ini yang udah betul. Nah, jadi kalau L-nya lebih besar dari 11,25 meter, lebih kecil dari 15 meter, berarti dia masuk 4 lajur. Jadi kalau 4 lajur ya kita lihat di sini kok apa namanya? Koefisien distribusi kendaraannya, nilai C-nya berapa. Nanti kita plot ke sana. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan angka ekivalen. Jadi di sini ada ekivalen kendaraan untuk sumbu kendaraan ya. Nah, jadi nanti ini dijumlahkan juga untuk seluruh jenis kendaraan. Biasanya ada distribusi beban. Kalau beban roda kendaraan, beban roda depan dan roda belakang. Berapa kilogram distribusinya? Misalnya ada kendaraan ringan, 1 ton di depan, 1 ton di belakang. Maka angka ekivalensinya untuk sumbu tunggal 0,002 tambah 0,002 jadi buka belakang, jadi nanti totalnya adalah 0,0004 ya. Dan seterusnya. Nah, nanti lebih jelas kita lihat di perhitungannya. Nah, jadi ini saya pikir nggak ada masalah untuk menentukan lintas ekivalen rencana. Jadi hasil dari lintas ekivalen rencana ini juga nanti nilainya itu diplot ke nomogram nanti untuk menentukan indeks tebal perkerasan nanti yang digunakan untuk menghitung tebal perkerasan ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tentang indeks permukaan awal. Nah, indeks permukaan awal ini berkaitan dengan kualitas perkerasan ya di awal di awal jalan itu, pada awal jalan itu dioperasionalkan ya. Nah, jadi ini ada indeks permukaan. Jadi indeks permukaan 4 berarti ini kondisi jalannya udah paling bagus nih, 3,9 sampai 3,5 dan seterusnya. Seiring dengan penurunan nilai ini sebenarnya indeks permukaannya itu makin rendah kualitasnya. Nah, jadi indeks permukaan awal ini itu diambil tergantung dari jenis permukaan perkerasannya. Nah, jadi di sini ada banyak lapisan perkerasannya. Yang pertama adalah last stone. Last stone ini adalah lapisan aspal beton. Aspal beton ini bisa kita pilih nilainya, tergantung dari roughness-nya berapa ya. Dari hasil uji roughness-nya kita lihat IP0-nya yang mana diambil. Kalau lebih kecil dari 1000 berarti IP0-nya atau indeks permukaan awalnya diambil lebih besar dari 4. Kalau lebih besar dari 1000, 3,9 sampai 3,5. Dan seterusnya. Ini nilainya untuk masing-masing jenis perkerasan. Las butak ini adalah lapisan asbuton campuran dingin ya. Jadi kalau astonnya adalah hot mix, kalau las butak ini adalah aspal dingin. Kemudian ada juga hot rolled aspal, ada burda ya, laburan 2, ada burtu laburan 1, ada alapen, lapisan penetrasi, dan seterusnya nih sampai jalan kerikil.
Nah, jadi nilai IP0-nya tergantung kepada lapisan permukaan itu jenisnya apa yang diambil. Aspal beton kah? Atau jalan tanpa di aspal beton kah? Nah, jadi nilai dari IP0-nya nih kita ambil. Nah, selanjutnya contoh kita ambil untuk jalan lebih besar dari 1000 ya, ke roughness-nya, kekasarannya. Berarti IP0-nya nanti 3,9 sampai 3,5 yang kita pilih di nomogramnya nanti ya. Jadi ini berkaitan dengan nomogram semua. Kemudian indeks permukaan akhir atau IPT. Nah, indeks permukaan akhir ini kalau kita lihat tadi IP0-nya ini tinggi ini ya. Nah, seiring dengan tahun pemakaian jalan sampai 5-6 tahun, maka indeks permukaan ini menurun dia. Nah, jadi kalau tadinya indeks permukaan 3,9 dan 3,5 di sekian tahun atau di akhir umur rencana itu udah menurun dia, nggak lagi seperti ini. Jadi pada saat 3,9 sampai 3,5 katakan ini di kualitas jalannya paling tinggi gitu ya. Nah, kalau 10 tahun kemudian itu sudah menurun dia. Nah, untuk IPT, indeks permukaan akhir ini, itu kita lihat dari LER-nya tadi, lintas ekuivalen rencana tadi, yang kita hitung di atas. Ya, kemudian klasifikasi jalan apa? Apakah jalan lokal, jalan kolektor, jalan arteri, atau jalan tol? Nah, ini misalnya kita pilih kelas jalannya misalnya kelas jalan kolektor. Kemudian lintas ekuivalen rencananya adalah 100 sampai 1000 gitu ya. Nah, jadi yang kita pilih bukan dari kanan, dari kiri dulu. Lintas ekuivalennya kendaraan yang lewat ya. Di akhir umur rencana berapa lintas ekuivalen rencananya. Nah, kemudian baru lihat kelas jalannya, ambil nilainya. Jadi nilai IP0 dan IPT ini juga nanti akan kita plot ke dalam nomogram untuk menghitung nanti tebal perkerasan. Baik, kita lanjutkan sekarang untuk menentukan indeks tebal perkerasan. Indeks tebal perkerasan seperti yang saya jelaskan tadi, itu kita ambil datanya dari data DDT, daya dukung tanah dasar, yang sebelumnya di awal tadi. Kemudian data selanjutnya adalah data lalu lintas ekuivalen rencana. Nah, jadi untuk 10 tahun misalnya ke depan berapa kendaraan yang lewat. Ini dia tadi daya dukung tanah dasar ya, dari hasil nilai CBR tadi. Nah, kemudian di sini kita ikuti tanda panah ini. Nah, ini sebagai contoh. Nah, jadi ada DDT-nya, daya dukung tanah dasarnya sebesar 5 di sini. Ya, 5%. DDT-nya 5%. Bukan 5% ya, dalam 5. Nanti CBR-nya dalam persen, ya, DDT-nya dalam bentuk nilai kayak gini. Nah, kemudian lintas ekuivalen rencananya berdasarkan hitungannya berapa? Nah, misalnya 500 kah, 1000 kah? Kalau 1000 berarti dari sini tarik ke atas sedikit. Kalau lebih rendah 100 misalnya, tarik kemari. Nah, ini kita anggap ya sekitar 500. Nah, kemudian dari ITP ini, kita tarik lagi garis kemari, sesuai dengan faktor regional tadi. Faktor regionalnya berapa tadi? Ya, kalau kita lihat tadi di atas faktor regional 1 ya, tergantung kepada tadi persen kendaraan beratnya, curah hujannya, kemudian kelandaian jalannya kan. Nah, ini setelah kita tarik, kita anggap tadi faktor regional 1, maka diperolehlah angkanya di sini. Ya, berarti ini sekitar 8, sekian gitu, tidak sampai 8,5 untuk ITP-nya. Dari ITP ini nanti baru kita bawa untuk menentukan tebal lapisan perkerasan ya. Nah, sebelum menghitung tebal lapisan perkerasan itu, maka kita harus tentukan dulu jenis lapisan perkerasannya dan koefisien kekuatan relatifnya. Nah, misalnya tadi kita tentukan lapisan permukaannya last tone. Jadi untuk last tone ini tergantung kepada hasil uji marsalnya nih ya, berapa kilogram dia MS-nya nih, hasil marsasnya. Apakah 744, 590, 454 dan seterusnya, atau nilai antara misalnya kan, itu nanti bisa diinterpolasikan. Kita anggap misalnya untuk last tone-nya. Nah, last tone misalnya kita pilih misalnya untuk lapisan permukaan tadi adalah atau lapisan perkerasannya adalah last tone. Nah, maka lihat nilai MS-nya.
berapa. Kalau 454 berarti koefisien kekuatan relatifnya diambil adalah 0,35. Kemudian kita lanjutkan biasanya untuk lapisan pondasi atasnya. Nih, dipilih misalnya bahannya dari batu pecah. Maka koefisien kekuatan relatifnya ini A2 diambil sekian. Kalau aspal beton berarti A1 ya. Koefisien kekuatan relatifnya untuk lapisan permukaan. Ini lapisan pondasi atas. Kemudian berikutnya misalnya kita pilih lagi untuk lapisan pondasi bawahnya. Nah, kita pilih misalnya Sirtu atau Pitrun kelas B. Nah, dengan nilai CBR-nya adalah 50 ya. Nah, jadi koefisien kekuatan relatifnya diambil 0,12. Nah, ini juga tadi yang lapisan pondasi atas indikatornya adalah dari nilai CBR. Ya, bukan dari marsal karena marsalnya untuk lapisan aspal. Tentu lapisan pondasi atas karena dari batu pecah ya tidak ada MS-nya ya. Nah, jadi diambil dari nilai CBR. Nah, kalau batu pecah kelas B berarti turun dia ke bawah. Diambil mungkin nilainya 0,13. Baik, nah, saya pikir tidak sulit untuk memahaminya. Nah, untuk nomogram yang kita pilih tadi kan nomogramnya ini banyak pilihan nomogram di peraturan perencanaan itu. Jadi untuk perhitungan tebal perkerasan kita pilih nomogram yang sesuai tadi ya. Jadi nilai IPT-nya ini kita pilih dari nilai IPT tadi yang sebelumnya dan nilai IP 0. Kalau IPT 3,9 sampai 3,5 tadi adalah last tone tadi ya. Kemudian IPT-nya tadi untuk jalan kolektor kita dapatkan tadi 2. Maka pilih yang ini. Nanti di setiap nomogram itu kita lihat di sini IPT-nya berapa, disesuaikan dengan IPT kita atau IP 0 yang kita peroleh. Nah, kalau IPT-nya misalnya lebih kecil dari 3,1 3,5, ambil nomogram yang lain gitu. Nah, jadi nomogram ini dia disesuaikan dengan IPT dan IP 0, indeks permukaan akhir dan indeks permukaan awal yang kita peroleh. Nah, sedangkan yang ini tinggal kita plotkan saja ke dalam nomogram tersebut. Baik, selanjutnya perhitungan tebal perkerasannya adalah seperti ini ya. Jadi ini rumusnya. Jadi ITP sama dengan A1 kali D1 tambah A2 kali D2 tambah A3 kali D3. ITP tadi yang kita peroleh dari nomogram. Kemudian koefisien kekuatan relatifnya tadi juga sudah kita peroleh. A1-nya untuk lapisan permukaan berapa, kemudian A2-nya koefisien kekuatan relatif untuk lapisan pondasi atas, kemudian A3-nya adalah koefisien kekuatan relatif untuk lapisan pondasi bawah. Kemudian tentang D1, D2, dan D3 ini adalah tebal masing-masing perkerasan ya. D1 tebal lapisan permukaan ya, atau lapisan aspalnya. Kemudian D2 adalah tebal lapisan pondasi atas. Kemudian D3-nya adalah tebal lapisan pondasi bawah. Nah, sekarang untuk menentukan ketebalan ini, biasanya ini ada tebal minimum ya. Nah, jadi tebal minimum ini bisa kita lihat dari tabel ini. Jadi ini adalah batas minimum tebal lapisan perkerasan. Tadi kita punya nilai ITP tadi ya. Dengan ITP-nya misalnya dari nomogram tadi dapatnya antara 3 sampai 6,7 misalnya. Kemudian bisa dipilih untuk bahan lapisan perkerasannya dari las stone boleh, lapisan aspal beton, kemudian las butak, ini aspal dingin ya, lapisan sebuton campuran dingin. Kemudian hot relied aspal, bisa juga di makadam, lapen ya, lapisan penetrasi. Nah, tebal minimumnya adalah 5 cm misalnya. Tapi ini disesuaikan juga dengan spesifikasi Bina Marga terakhir. Untuk lapisan aspal itu berapa disyaratkan ya. Nah, disesuaikan juga dengan Bina Marga. Tapi tabel yang ada di sini ini ya tabel lama karena sekarang ini sudah ada ketentuan lain dari Bina Marga tentang tebal minimum yang disyaratkan. Misalnya apakah dia pakai ACBC atau pakai ACBC ya. Asal wearing course atau aspal wearing course. Nah, itu bisa dilihat di spesifikasi dari Bina Marga. Kemudian untuk lapisan pondasi juga seperti itu. Lapisan pondasi atas ya, itu ada tebal minimum. Itu juga tadi tergantung kepada nilai ITP-nya ya. Nanti kita bisa pilih bahannya ya dari batu pecah misalnya atau stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah dengan kapur,
dan seterusnya. Nanti ada tebal minimum, ya. Nah, jadi D1 tebal minimumnya sekian, kita isikan nanti di sini. Ini dari tabel ini lapisan permukaan berapa. Kemudian D2 tebal minimumnya pilih ini. Apakah dari lastur dari batu pecah, misalnya ini banyak jenis bahan yang bisa dipakai. Nah, kalau ITP diketahui, A1, A2, A3 diketahui, kemudian D1 dan D2 diketahui, tentu D3 bisa kita hitung kan. Nah, jadi terakhir yang kita tentukan adalah tebal perkerasan pada lapis pondasi bawah. Nah, jadi biasanya kenapa dipakai tebal minimum? Karena ya bahan materialnya mahal gitu ya, aspal mahal. Kemudian lapisan pondasi atas juga dari batu pecah mahal. Maka yang kita tebalkan adalah yang murah. Nah, materialnya murah di lapisan pondasi bawah. Nah, makanya di sini bisa kita hitung berapa tebal lapisan pondasi bawah. Nah, jadi nilai D1, D2, D3 ini bisa dilihat pada set K ini, sketsa itu ya. Nah, baik, saya rasa